coklat itu aku lagi edit. Guys, kita lagi telepon dan Balik. kita lagi mau nyobain cheesecake. Coba kamu suapin Kayak lontar. lontar, kayak kue lapis. Kayak lontar. Ini suapan pertama ya. Coba dia nggak seimbang ya mejanya. Jujur. Baik, down. Coba kita tuh nggak pernah janjian Coba dulu. tapi oke. Coba dulu. Tuh, keras kan bawahnya. Rekomendasi gue, Cok. Enak. Bawahnya enak kan? Keras. Kayak cookies gitu kan, guys. Tebel yang dipadatin Iya, gitu. enak banget. Sumpah. Coba enak guys. Kejunya ngelumer. Iya. Kayak dia juga burn gitu kan? Rasa. Kayak keju dimsum. Nih, Pak. Udah keju. Oh. Tapi versi yang enggak sih? Enak guys. Terus aku udah beli kopinya Odin Latte. Ini enak banget. Ini soalnya ngacang. Dia beli kopi. Ya aku nggak bikin vlog hari ini. Dia beli kopi. Keren. Keren. Aku beli coklat. Coba. Enak. Nggak terlalu kopi tuh. Apa judulnya? Odin Peanut Latte. Gimana rekomendasiku hari ini? Enak. Emang gila sih. Ya, kita coba cheesecake ini. Aku baru pasang bel karet baru, sakit. Pamerkan karetmu itu. Gak bisa baru habis kontrol behel. Aku bertemu orang sibuk guys. Dia tuh sibuknya nyibuk banget. Aku nggak bikin vlog hari ini. Harus aku buat ya. As always, coklat. Susah banget makannya. Susah banget ya. Kalian tahu ini aku mandi jam berapa? Aku mandi jam 5:30 gak sih yang kamu chat itu? Aku langsung aku langsung bangun. Jam 6. Abis maghrib intinya. Jam 6 kok. Setengah 7 ya, setengah 7. Aku langsung bangun, aku langsung mandi, langsung pang. Jadi jilbabnya agak beda dikit. Aku jilbab baru. Iya, Sana baru. Ra sangat cocok pakai ini, tapi tidak terlihat karena pucat di sini. Tapi cocok. Pink, kayak kamu cocok pink gitu deh. Coba deh warna cerah. Ini aku buka like bong. Lagi mana yang kamu injak? Gimana yang kamu injak? Oh ya, kita sekalian aja nggak sih? Sabar. Ih, nggak suka. Aku mau unboxing kado baru. Nggak suka. Aku kayak berasa punya utang. Aku kayaknya terlalu sepolos itu ya sampai nggak sadar kalau dia beli buat aku tahu. Karena dia yang nemenin, guys. Aku mikir kayak dia mau beli gitu ya udah aku temenin kan karena aku tidak terlalu berminat gitu. Aku harus membuat dia seperti wanita sejati. Emang aku nggak wanita? Enggak. Aku sudah berumur 21 plus. Makanya 21 plus. Udah bisa apa? udah sering aku nanti aku ajarin. Aduh, tinggal cari maksa doang ya. Hohei kayak lagu apa ya? Kayak lagu coba. Alright. Di sini banget kayaknya. Thanks ya. Tolong bertunduk pada saya. Bertunduk, semuanya bertunduk. It's okay guys, it's okay. Oke. Jadi aku dapat ini. Syukur hujan ya guys, kalau enggak dia akan antar aku ke mall, itu lebih parah. Ya, aku akan mau Kebalik dan selanjutnya. Oh ya, Pokoknya wajib kamu upload di WA ini. Kita makan minggu. dear future, jangan boyfriend, husband. Temen gue udah se-effort ini ya. Enak kan?
banget, terus bawahnya tuh crunchy banget, terus atasnya yang bikin banget. Salah. Tapi aku tidak bisa menikmati makan ini. Dia pakai behel guys. Kan baru ganti behel. Lah yang minggu lalu itu. Gak jadi di cancel terus sama dokter. Ya aku sih yang cancel. Oh. Dokternya lama. Aku nunggu sejam lebih. Padahal kamu udah dari sore ya. Tadi stress guys. Ini. Jujur aku nggak suka diginiin. JMS. Aduh, Jogja Music School. JMS. Jogja Music mau School. jadi anak band deh kan? Iya. Please aku mau main drum. Drum sama siapa? Sama Haji nggak mau kalau drum sama dia. Sakit tahu ini tuh. Tahu gak sih yang di apa? Gak tahu coy. Berdarah tadi pagi. Tuh kayak. Bagian apa sih yang infeksi? Aku baru sadar tadi pagi tau kayak kok sakit. Aku tuh sakit banget kenapa ya? Jadi banget. Kebanyakan Nulis. Ini guys, kata dia aku harus menjadi wanita. Padahal aku seorang wanita. Jadi dia nggak pernah pakai tas-tas kayak gini. Dia tuh udah 21 tapi belum dewasa. Woi, 21 berapa minggu? 21 8 hari. 21 8 hari. Iya deh, Iya, 22. Bukan aku biar dia sedikit demi sedikit menjadi wanita dewasa. Jujur ini tuh aku tuh gak expect karena apa? Dia tuh beli tas yang bukan aku. Ngerti gak sih kayak kita berdua kan sedikit cowok ya. Tapi aku udah mulai tobat. Iya. Dia nggak tobat. Gue kan enggak, gue masih mempertahankan jiwa laki ode. Terus dia beli ini, aku pikir kayak oh buat dia gitu ya. Aku pertama kali beli tas kayak gini juga. Oh ya? Ya, makanya bilang kayak ini nggak cocok banget ya di aku, tapi lama-lama kayak oh iya nggak cocok ya, terus mulai nyari apa stylenya ini. Jadi ini tuh baru permulaan guys. Pakai dibuka The real menjadikan aku wanita dewasa. bubble-bubblenya lagi keluarin tapi katanya Sedikit. nggak boleh pakai kayak gitu. Nggak boleh. Kalian nyadar nggak aneh tau kayak Nggak boleh pakai kayak gitu. sumpah. Tuh pakai gitu nggak apa tuh bagus kok. Nah Ini cuma agak panjang aja. Iya, boleh nggak sih gini aja? Nggak boleh. Kayak simple No, gitu ya. this is not our style guys. For girl is not our style. Pokoknya harus Tuh, satu. kayak gini tuh enak kan, jadi kayak wah gitu, kayak pundak itu kok nggak ada gitu. Kalau kayak gini tuh aduh, Nah, kayak gini. kayak Enggak gitu loh. No, gitu cara pakainya. Tidak. Pokoknya aku nggak mau ngeliat ada fotomu yang pakainya kayak gitu. Berarti foto ya? Berarti foto kan? Berarti foto kan, guys? Berarti foto kan? Bukan secara langsung. Oke. Akan aku pakai. Oke. Aku mau kamu aja nggak bikin TB. sambut. Apa? Sambut. Panas. Ada babi. Ada babi. Babi. Kamu aja ngabisin ini. Aku lagi tidak bisa menikmatinya. Kamu yang harus menikmati enak itu. Ada foto tak? Aku mau bikin thumbnail buat YouTube. Setelah dipikir-pikir kalau di IG tuh cuma 20 menit doang anjir. Astagfirullah anjir. Itu tuh kalian harus enak bakso badik kayak lontar, tapi ini just kayak penting nggak sih? Tapi aku akan memberi rating ya guys. Tidak dikasih udah Itu ada kah? habis itu kan? Banyak lagi. Udah tolong ya.
Iya. Tapi sayangnya kemarin pas aku kesini, tapi sayangnya apa ya, kemarin tuh stoknya dikit ya warna ini, jadinya aku ngambil yang display tapi dapat diskon berapa? Bengkok banget, dapat diskon 5%. Aku sendok apa sih bahasanya, sendok shaming. Not my type. Oh ya, aku kan mau rating ya. Yes, ada babi. Mirip guys. Astagfirullahaladzim. Aku tidak tapi kalau di luar negeri itu lucu, berarti aku lucu. Jadi aku akan memberi rating ini. Tebak sendiri lah guys. Aku nggak tahu mau kasih berapa. Nanti aku berasa punya utang. Kamu utang 2M sama aku. Aku berikan cintaku aja. Kalau kata Mas 2M itu utang nggak apa? Apa? Makasih. 2M kan? Ya udah utangnya 3M. Makasih. Muah muah. Utang 5M. Konten dewasa. Ya aku nggak bisa menikmati. Kamu juga ngapa pakai behelnya hari ini? Ya dari kemarin kan, cuman cancel terus. Ini Aceh pengen kecabut dulu ini. kakimu. Dia nyuruh aku bertindak seperti wanita. Mode nyaman nih. Kakinya naik guys. Aku akan makan cheesecake. Itu lucu banget. Enak. Enak sih juga. Makanya aku pengen dari kemarin tuh pengen ajak kamu kesini. Coba aku emang sespesial itu. Ya aku emang sespesial. Kok dia lembut? Apa? Oh yang ininya. Enak banget. Coba. Diet. Cuma enak banget. Diet. Demi enak banget. Apa? Aku mau minum soalnya. Ayam ini enak. Aku punya bayinya ya. Bentar guys, matiin dulu. Oke, mana yang enak? Ayam. Ini enak banget. Tapi nggak keras kok. Enggak, lembut banget. Terus dia tuh berasanya bener-bener berasa sampai dalam. Tapi enak. Di sini ada bumbu sedikit. Enak kali. Iya itu. Coba. Kalau di luar. This is onion ring. Dia itu pas punya langsung gitu, langsung luncur. Sorry guys, nggak bisa. Mau dipotong. Kasihin temanku guys, dia nggak bisa pakai. Dia aja yang nggak punya gingsul kayak gitu, apalagi gue yang punya gingsul terus mau behelan. Gingsulku di bawah. Ya gitu, gue di atas nih. I love coklat. Itu bagus, setuju banget yang pas hari H aku nonton itu kan, aku kelas pagi doang, ulangan hari pertama kan, hari pertama itu aku pergi lah itu beli ke Cilok kan. Aku mikir aku nggak mau coba coklat, aku mau beli yang lain, tapi aku nggak suka kaca kan, keju yang ada Kayak gitu ya? iya, aku ambil tuh keju kan, aku kayak coba gitu, mau coba yang baru. Atau aku baru makan 3 kali suap, aku langsung nangis. Kenapa? aku foto suamiku, anakku bilang iya aku nggak suka, padahal aku mau merayakan hariku tapi malah kayak gini. Terus aku bilang ya udah dimakan, iya tapi nggak enak, nggak suka kayak dia kejunya tuh keju banget gitu loh.
Terus aku nangis, aku posting ke IG, habis itu aku hapus soalnya aku malu. Lihat tau. Terus yang Revo juga kurang ajar banget. Kamu bayangin, aku kan MC kan, terus dia tuh ngomong bla 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 sambutan, terus dia bilang, oh ya beruntung juga hari ini salah satu keadaan tempat suci langsung. Wih, kamu tahu kan monitor tuh di mana? Semua orang di ruangan melihat aku sendirian di situ. Ada temanku tapi dia lagi di bawah meja, dia lagi kamera kan. Aku langsung kayak diem, atau aku senyum pas ke Revo, aku langsung kayak nggak gituin. Halo coy, iya aku tidak suka digituin, tapi makasih loh Revo. Kok miring ya? Enak. Mana deadline suratnya? Deadline surat. Aku butuh deadline surat. Enak kan? Coklat pada umumnya. Tapi nggak tahu manis. Kayak minum. Aku waktu itu beli minum di mana ya? Oh, di Ambar. Aku tuh beli minum di situ kan. Beli coklat. Enak banget sumpah. Dia dark coklat gitu loh. Enak kan? Lebih ke ngacang daripada ngopi. Enak. Wah, mantap jiwa sih ini. Kenyang. Bakalan repeat sih. Mama. Kamu nggak bisa ya? Kamu nggak bisa ya? Bulan depan aku kontrol, terus kalinya harus cabut gigi paling belakang atas, terus ditambahin yang screw itu, tau gak sih? Apa itu? Yang screw itu bahasa Indonesia apa ya? Obeng. Bukan itu. Nah, temennya obeng itu apa ya, kecil-kecil? Temannya obeng. Yang kecil-kecil, yang temennya paku, yang bulat, yang diginiin gitu. Oh ini yang dia ada itu kan, pokoknya itu baut. Baut. Oh. Dipasang baut di Oh, di ininya, di gusinya, nanti ditarik pasang baut. biar bisa narik. Ini sakit banget katanya, mati gue. Kapan itu kapan? Bulan depan. Buset, gila. Ini aja sakit guys, gak bisa buka mulut lebar-lebar, gak bisa diintubasi nih. Gak bisa diintubasi guys, belum bisa dioperasi. Tapi kalau kamu lepas itu nanti kamu pakai rentener itu kan, apa sih rentener? Nah itu sih ya. Ada yang lupa aku. Aku juga lupa ya. Detainer. Ya kan? Ya kan? Kok aneh ya suaranya? Bukan nggak sih rentener. Retainer. Ampun itu namanya itu. Apalah itu namanya? Enak kan? Kita jodoh keseturan. Iya, aku kangen keseturan. Anak seturan banget nih. Ini berubah jadi anak kota. Live update apa kamu hari ini? Aku nggak ada sih. Capek aja. Udah tadi di motor dia live Abangin update. kan dibilang aku ngerjain selama 6 bulan ini 54 askan. Sumpah itu yang kamu posting lucu. Yang mana? Yang kamu begini terus dibilang. Kurang ajar. Tapi beneran enggak kan? Ya kali. Enggak. Lagian kalian kasih kasus itu kan hari. Ya kita kan lagi ngerjain lagi ngerjain tugas askan kan. Oh udah selesai, oke. Guys, selesai istirahat. Daripada penotif kan. Guys dikerjain ya, besok dikumpul. Pokoknya langsung kayak gini. Ya itu baru besoknya baru dikasih lagi pas libur kan, aku di sini kan. Baru kemarin minggu kemarin hari Minggu. Terus Tiba-tiba dikirimin kan, tolong dikerjain ya. Sedangkan posisinya aku tuh masih di Jogja. bahkan di hari libur juga dikejar. Makanya, dan weekend tuh belum selesai, masih hari Minggu itu. Banyak. Aku suka. Cheesecake terenak menurut Mara. Aku suka ininya sih. Ya kan? Terus ininya juga, ini tuh lumer banget
gitu loh. Makanya tadi pas aku makan kayak langsung lumer gitu. Berarti kamu ngerjain askan itu sama kayak yang biasa kamu kerjain dong? Iya. Cuma lebih banyak revisinya aja sih. Apa itu? Kalau kayak revisi aja kan, soalnya dia cerita nyata kan dari pasien langsung kan, nggak bisa ngarang. Pakai lanjut nilu. Apa nih lu ibu? Oh habis makan ini Nggak sengaja kegesek. oh ya tasku yang ini juga tahu. Iya kan bisa gitu. Tapi aku nggak pernah, aku selalu begini. Heran guys. Jadi kalau aku lagi capek bisa aku lepas tarotnya. Tapi yang bikin PR-nya tuh masang lagi. Oh tadi dikasih. Coba, Jadi dikasih banyak banget. apa itu karetnya? Berarti kamu udah ganti tiap hari? Sehari 2 kali. Caranya gimana? Tarik biasa. Nanti ditarik, bisa ditarik ke sini. Berarti nanti dicatolin di itu mau dong, lehermu. Oh, sakit banget, menarik dia. Kamu pakai behel berapa lama sih? Biar pas mata kan? Enggak, maksudnya sampai kapan? Sampai udah rapi. Ini udah rapi, cuman Kamu kan cuma mau ini doang kan, enggak yang gimana-gimana. tapi nanti ribet kan. Mau geser ini, kalau digeser atau kalau digeser kan gigi lain harus ikut otomatis. Terus pokoknya berhubungan sama rahangnya maju mundur. Udah, ikutlah semua. Serahkan kepada Tuhan. Enak banget ini. Ngopi itu lebih ngacang daripada ngopi. Acang. Ngopinya tuh ngacang banget. Acang banget. Kayak yang bukan yang ini banget, santai Skema banget. Iya, skema. Aku kemarin ditawarin sama Amel beli makanannya dia kan. Aku udah bilang Mel, aku mau gitu kan. Habis dibeli sama dosennya mereka. Kayak aku bilang, Yang aku ngasih itu kan. iya aku bilang Mel, punya aku mana? Ya habis Wi diborong. Kamu nanti aja berdua bulan depan. Itu aku udah nggak mood itu. Aduh. Padahal ada itu di depan. Kan aku masuk banget. Malu banget. Oh, tapi kok nggak punya TikTok? Kamu sih kak? Kenapa? Sorry ya, api kita mati dulu hari ini. Ih, kenapa dihapus? Takutnya addicted. Hah? Takut apa? Kenapa? Kan kata dokterku kemarin aku harus istirahat dari medsos. Oh, doktermu ini yang satunya. Aku harus bisa membedakan nih dokter mana yang dia maksud anjir. Banyak banget lagi aku berobat. Sebenarnya aku mau berobat saraf juga, tapi Kenapa lagi saraf? terus aku bilang, udahlah aku penyakitan banget. Kok udah satu dulu, jangan semuanya Dokter gigi, dokter psikolog, psikiater, psikolog. Gue bilang, bikin aku mau berhenti loh. Beli apa? Nah, HP. Berhenti ke psikolog. Ih, kenapa? Belum ini kan? Sama apa udah capek. Baru juga berapa minggu? Belum sebulan. Belum sebulan loh. Bener, belum sebulan loh. Capeknya ini waktu. Kemarin aku bilang aku hilang. Apa? Oh iya, aku belum cerita. Apa itu? Kemarin aku hilang kan, yang aku bilang aku ngilang terus bilang minta maaf itu kan. Itu kau kenapa? Hah? Kenapa kau? Kenapa? Terus aku matiin kan HP itu kan. Aku udah nyiapin tuh alat tempurku. Alat tempurku aku taruh di atas kasur. Terus aku bilang, aku jauh nih dari teman-temanku. Siapa yang bakal nyelamatinku malam ini? Terus aku keluar kan, aku keluar bentar. Aku nunggu kucing, kan ada kucing yang dia datang kan. Yang mirip itu kan? Aku nunggu kan, nunggu dari depan.
Soalnya dia tuh sering nyamperin aku, lagi minta makan. Terus pas dia datang, aku gak kuat kan, aku nangis. Gak lama dari aku nangis, tiba-tiba temanku datang naik motor, tiba-tiba berhenti depan kosku. Dia bilang, siapa ini? Kayak kenal. Tiba-tiba dia turun, dia bawa es krim. Kayak gini, dia bilang kayak gini, ini es krim. Dia gitu loh. Tapi siangnya tuh emang kan kita lagi jemur baju, terus hujan. Aku tuh ngangkat baju, ya sengaja ngangkat baju dia. Oh, Terus dia apa? Berterima kasih. Sekalian enggak, dia tuh sekalian mau ngambil, ternyata mau ngambil baju itu. Tapi ternyata dia menyelamatkanku malam itu. Terus dia masuk kan, pas aku ngambil baju dia ngeliat kamarku berantakan banget. Akhirnya dia nyuruh aku makan es krim sampai habis. Dia nyuruh aku makan es krim sampai habis, sambil dia ngebersihin kamarku, bener-bener bersih banget. Terus semua alat tempurku itu disembunyiin dari dia, sama dia. Aku baru tahu pisau pun disembunyiin di mana? Di lemari. di lemari bagian apa? Lemari baju. Terus sama ini kamu masak gitu-gitu? Aku nggak masak. Oh, Pas aku buka lemari baju kan mau ngambil baju. nah, ada pisau. Ngapain pisauku di sini? Kayaknya lama banget dia nunggu aku. Bener-bener kinclong kosku, sumpah. Barang yang aku cari berbulan-bulan itu nggak ada. Ketemu sama dia. Heran aku. Jadi itu kamu juga yang lupa taruh. Enggak, dari awal pas aku pindah tuh nggak ketemu. Apa sih yang Korek keling kan Oh, kecil kan, itu dari awal aku pindah itu nggak ada barang. Tiba-tiba dia nemu udah di meja. Pas aku masuk kan, dia nemu di mana ya, bagian mana yang belum aku cari ini. nggak nanya. Malu lah. Itu tuh yang kau tiba-tiba minta maaf dan bilang, aku langsung kayak, ini orang kenapa, aku nggak bisa samperin. Habis itu Silvi langsung ngechat aku kan di antara kita kan di antara kami bertiga kan aku yang paling deket kan. Silvi langsung ngechat aku kayak, aku juga nggak tahu. Masalahnya kita beda kota, kayak mana aku tahu. Masih ada bekasnya. Jangan dong. Itu pun nggak sadar sebenarnya. Kayak bayangin kita tuh kayak apa versi Kan bicara jadi diri orang lain gitu loh. kayak Nggak bisa ngekontrol. ini kan terkendali. Pas besoknya baru sadar, parah banget. Terus posisinya kan aku kan lagi mau spinal kan. Pas spinal kan berarti bajunya kan harus Iya, kan. Terus pas aku kayak gini kan, Ada yang lihat dokter, penata temenku. Ya Allah, mau gimana lagi ya, aku gini nih. Kayaknya mereka nggak notice. Nggak notice atau diam aja. kayak diem aja deh, kayak nggak mau nanyain gue. Terus aku lagi ngespinal kan, lagi ngebius di tulang punggung kan, gak dapet. Terus akhirnya dokternya langsung ngambil sarung tangan, bilang saya aja. Aku bilang ntar dok, sama aja lagi dok. Terus akhirnya dokternya yang spinal kan, soalnya dia tuh tegang dikit-dikit. Kok pas aku suntik dia tiba-tiba kayak gini loh. Dia kan sempit kan tulang punggungnya. Jadinya akhirnya yaudah dokternya ini yang masukin. Abis itu pas udah masuk, dokternya bilang tuh masukin obat. Posisinya tanganku udah hampir gak steril lagi. Kalian pakai sarung tangan kan tapi? Cuma tangan cuma habis ini doang. Iya sih, kamu juga tarik. Enak gak di ruang operasi? Bosan sih jujur. Aku pernah nonton di TikTok kalau di orang operasi mereka puterin lagu dangdut, lagu jedang-jedut. Itu beneran terjadi. Di kamu kayak gitu? Oh ya? Kadang playlistnya tensi, kadang Jawa, kadang film Seven. Biar nggak tegang ya. Terus biar nggak ini aja sih, biar nggak sunyi aja sih ya. Tapi kalau kayak gitu jadi tegang juga nggak sih kalau terlalu sunyi? Apa sih yang mau ditegangin? Nggak ada yang mau tegangin gitu loh. Oh ya? Operasi itu kalau kamu udah biasa itu udah santai. Operasi itu kayak satu hal yang biasa. Ternyata operasi itu nggak semenyeramkan itu. Itu karena karena kayak kita kebanyakan nonton film nggak sih? Jadi kayak serem-serem gitu. Aslinya nggak kok. Apalagi kayak adegan darah kayak gitu-gitu. Tadi tuh ada pasien itu cerita
iya, saya baru lulusan fisika mbak. Lulusan fisika di mana? Aku lupa deh, Wonosobo pokoknya. Terus dia lulusnya tuh cepet, dan dia tuh kuliahnya cepet juga. Pintar. Seumuran sama kita, cuman Orang pintar. terus dia tuh dapet beasiswa full sampai 8 semester kan. Tapi dia tuh lulusnya 3,5. 3,5 tuh udah lulus, cuman karena dia dapet beasiswa full, jadinya dia sampai 4 tahun aja, soalnya sayang kan beasiswanya. Terus habis itu dia selama itu sering penelitian, jadi dia nggak skripsi, dia penelitian terus dari semester awal sama dosen-dosen UGM, UNY. Terus dia bilang dia punya lahan sawit 30 hektar di Kalimantan. Bayangin, aku nggak tahu itu bohongan atau enggak ya. 30 hektar itu nggak pendek, itu lebar banget. Tapi dilihat dari mukanya sih kayak orang bener ya. Oh, muka tidak menjamin. Guys, bayangin 30 hektar itu seluas apa? Kampus kita kayaknya nggak nyampe. Lebih tuh. Iya, rumahku aja 5 hektar. Ya, makanya aku nggak percaya sih yang bagian kelapa sawit, aku nggak percaya, jujur aku nggak percaya. Terus jadi Dia tuh operasi hernia. ya, Jadi operasi apa? hernia. Jadi kayak ada bagian organ yang bukan muncul tapi ya kayak membengkak gitu loh. Bukan tumor tapi. Bukan. Terus Itu tuh nggak di mana? Rahim. Testis. Cowok. Oh. Rahim. Bagian testis, jadi kayak dia kan titiknya kan. Rahimnya bisa sepakai ini titiknya kan. Rahim tuh kan biasanya kan segini kan. Dia tuh segede gini. itu bekas cairan atau apa? Nggak tahu ya, itu kayak ini aja sih yang entah bengkak atau entah keluar dari jalur gitu. Terus kan akhirnya dibelah kan, terus dikeluarin. Apa ada? Aku nggak tahu siapa yang dipotong-potong. Terus dia bilang, mbak, apa? Saya bisa loh lihat itu dari atas, dari lampu. Kan ada lampu itu matiin yang di bawah itu dari lagi dioperasi. Tunggu, dia dibius nggak? Di setengah badan. Oh, berarti masih bisa sadar. Iya, tapi kan di ini kan kita tutup kan ininya kan. Tapi itu ngeliatnya dari lampu. Oh, itu pasti ngeliat maksudnya itu ada darah merah. Bisa dia ngomong kayak gitu ya? Itu dikasih tahu nggak pembukanya gara-gara apa? Tahu sebenarnya, cuman aku nggak tahu ya. Sumpah, dia udah seperfect itu loh. Terus dia nanya sama aku, mbak itu jadinya gimana? Apanya yang gimana mas? Itu dipotong atau dikeluarin? Aku mikir kan, apanya ya? Oh enggak dia bilang kan, dipotong ya mbak? Oh enggak dipotong. Dia takut bijinya. Itu aset mereka loh. Tahu tak boleh begitu. Masih mau nggak nih? Kejunya doang. Apa lagi? Ih, beneran. Kejunya doang. Nggak bisa ya. Nggak ada rasanya di lidah. Bayangin pinter kayak raya. Minggu sekarang dia punya semua aset kecuali satu aset. Ini nggak jadi guys, nggak jadi asetnya dikembalikan. Itu kabelnya nggak di sini kan? Pas ada kabelnya kan di sini ya, kan dibelanya di sini ya, terus dikeluarin ke sini, dikeluarin ke sini, sebesar segede-gede itu, segede datang macam walnut itu. Dikeluarin, aku mikir kan lewat, itu apa ya? Pas didorong lagi dimasuk, anjir. Cobain. Aku mau posting ini loh. Ya nggak ada yang nonton sih, cuman buat simpan aja. Nggak, maksudnya kayak sesempurna-sempurnanya orang ya. Nggak nyangka nggak kalian kurangnya di situ. Kita kan nggak tahu kekurangan seseorang tuh di mana. Gantung nggak? Beda sih kayak mas Jawa. Oh ya. Not my style, not my people. Soalnya kan nggak tahu juga dia pakai kacamata atau enggak. Soalnya orang operasi kan nggak boleh pakai apa-apa. Baju aja nggak boleh pakai. Panjang bulan. Dia mungil. Apa lagi?
cabul di Di sini. ruang operasi kan lihat banyak iit. Oke. Oke. Aduh, aku malas ambil sen apa? Pisau biar terus. Menurut aku itu kecil. Berapa senti? Spesifik ya? Itu belum panjangnya kan, belum tegangnya, belum masukin. Guys, ini beneran 21. Namanya ada yang berdiameter gitu loh. Itu diameternya main kecil. Ada kulit bapak lagi udah tua kayak kakek. Diameternya gede banget loh. Ya kan udah Biasanya enggak. Aduh, aku kayak di ruang operasi tuh kayak ya Allah ini mata gue. betah dia di situ guys, betah sumpah, aku jamin dia betah di sana, dia betah di ruang operasi itu, aku jamin 100% dia betah. Ketagihan kan? Selain cowok kan aku liat cewek juga, kan ada yang SC segala macam. Enggak, Kuret. dia nggak minat cewek guys, dia minat cowok guys. Betah dia tuh, betah, megang kata-kataku, betah dia. Hajime tau nggak? Tahu lah. Terus pas kamu ceritain, Enggak bisa sampai itunya juga ya. siapa tuh kayak ih gitu, pas kayak Ya Allah, terima kasih aku tidak jadi masuk anestesi. Bayangin aku jadi masuk anestesi, ya Allah. Aku harus menahan melihat hal-hal seperti itu kayak Kamu jadi perawat juga sering nggak? aku kan gizi. Lagi suruh masang kateter. Apa kamu kalau bicara tentang aku jadi keinget itu harusnya. Aku jangan bawa nama dia. Aku sudah move on. Yeay. Kayaknya. Oh iya, dia udah punya cewek tau, Siapa? si anak gym itu. Bagus lah. Dia waktu itu posting di SG. Aku kayak Ini nggak bilang sama kamu. kayak oh ya udah, maksudnya dia tuh emang cowok yang kayak gitu, ngerti nggak sih? Makanya pas kamu nyuruh aku sama dia kayak nggak mau, dia sih kayak aku potongin apa, dia ambilnya apa, dia apa ngerti nggak Karena sih? dia aku lihat Cowok yang suka sama cewek-cewek gitu loh. Soalnya aku juga lihat dari awal kayak Itu lain-lain. enggak, maksudnya kayak kok cepet banget ya dia tuh. Oh, Mungkin kalau pendekatan sama orangnya. oh. Ya aku sih bodo amat dia mau deketin ya silakan, aku juga meskipun fisiknya dia tipe gue, tapi setelah udah tau dia kayak gitu ya moh. Mau mau kecapnya, kecap. Bukan kecap tapi kecap. Kecap. Lanjutin, tadi kamu cerita apa? Apa? Keteter. Udah selesai. Belum. Oh, tadi sampai perawat ya. Aku paling serem ngeliat SC. Aku kayak trauma banget. Kenapa SD? Itu kan di setengah badan ya. Dibelek terus diginiin, dirobek kayak gini, terus bayinya dikeluarin, kepalanya dipegangin digini-giniin. Wah, kalian pegang anak bayi juga? Enggak, dokternya kepala bayinya. Jadi itu kadang megangnya kayak gini, kadang megang kepalanya doang. Hah. Digini-giniin sampai lepas. Kayak ya Allah, ya aku trauma banget ngeliatnya kayak ya Allah. Kamu tahu nggak aku lahir kalau bayi kan pasti kepala dulu kan? Aku kebalikannya. Aku kaki dulu. Dia, ya udah dong harusnya SC dong. Aku nggak SC, aku normal. Nggak tuh keajaiban apa ya? Pokoknya pas, ini aku cerita ya. Pokoknya pas aku muncul di apa namanya? Yang buat ngetes lihat itu apa namanya? USG itu, itu normal. Tapi pas mendekati hari lahir, kok terbalik gitu kan? Akhirnya pas dikeluarin katanya tuh apa perawat bidan kayak gitu tuh takut karena mungkin emang mereka tuh tahu ada yang kayak gitu, tapi ini bener-bener depan mata kan. Pas aku lihat tuh bener-bener kayak satu pegang kakiku, saat itu kayak coba masukin tangannya ke miku, kan takut kepala aku putus gitu. Aku langsung kayak Makanya kan kalau gitu kan harus di SC. iya, tapi aku nggak SC tahu. Kayaknya karena dulu tuh belum terlalu terbuka ya. Mungkin kali ya,
Pasar. Itu mah dinosaurus. Aku penasaran yang ini deh. Habis ini kita kesini ya. Aku mau lihat. Kalau belum tutup ya? Oh ya, sampai jam depan parkir kita tadi. 30 April hari ini. Udah aku pakai baju ini kan? Ya nggak apa-apa. Anak rasul banget. Kamu tahu ini dari mana tempat ini? Dari Mas. Kemarin kan kita lewat sini. Terus dia bilang, katanya mau beli tumbler ya. Bilang itu mampir dekat gitu kan. Pas mampir kayak, borong banyak aku. Aku beli tumbler, beli jaket ini, terus beli baju juga. Oke, dia pernah posting deh. Belanja shopping apalah gitu. Terus dapat, karena aku belanjanya lebih dari berapa gitu, dapat voucher kopi 2. Jadi mampir ke sini. Pertama kali ke sini kan terus kayak disuruh pilih kopinya kopi apa. Itu yang 5 itu. Aku bilang apa ya? Terus pas dibilang ada peanut butter. Kayaknya mau nyoba yang kacang-kacang gitu. Pas aku coba ini Enak. cuma satu shot aja karena aku minum kopi kan nggak terlalu kuat kan. Itu ketagihan. Tapi emang enak kok tadi. Aku KKN. Oh iya kamu KKN ya? Iya. Bulan Agustus ya nggak salah. Disuruh pilih kan. Itu kan ada yang mau ke Malang, apanya di Jogja. Aku maunya ke Malang kan awalnya. Kayak ya udah pengen gitu nggak sih keluar Jogja kan? Teman-teman juga di Malang kan? Iya. Terus pokoknya tuh Malang itu 2 juta. Untuk biaya semuanya tuh 2 juta bla 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 gitu kan. Terus ada yang di Jogja juga. Di Jogja tuh ya kayak gitulah kelompok Bantul gitu gitulah. Aku tanya ke orang tua kan, boleh nggak ke Malang kan? Dia bilang makan di sebelah sini. Aku bilang kayak boleh, tapi maksudnya biaya juga kan. Terus habis itu aku tuh juga mikir kalau aku KKN nggak mungkin nggak butuh motor. Aku bilang sebenarnya boleh, tapi kayaknya mending di Jogja aja. Terus kalau ada apa-apa pulang ke kosnya enak gitu loh. Jadi kan misalkan aku bosan nih di KKN gitu, ya bisa pulang lah gitu. Terus dipikir-pikir iya juga gitu kan. Maksudnya kayak aku ke Malang juga pasti di desanya kan, dan itu bahkan asing. Jadi aku bilang kayak ya udah nggak apa di Jogja. Tapi aku belum daftar, besok aku mau daftar. CV juga kan? Iya semuanya deh. CV nggak tahu di mana. Semua kalian bareng. Amin ya Allah. Kalian bareng pasti. Nggak tahu di mana ya. Kayak Jogja dia. Aku kemarin kelas ngajuin kan, aku Egi Genta sama anak-anak asosiasi yang semester 4 itu dari Jogja. Dari Bu Yakti sih ACC, tapi dari Kaprodiku tinggal bunga di ACC. Aku bayangin aku Juli baru selesai, Agustus istirahat, September lanjut PKL lagi. Kok PKL lagi? Iya dia 6 bulan ya. Sabar. Itu kamu bisa di Jogja berarti? Kayaknya ya. Kalian ngajuin gitu? Aku pikir bakal 6 bulan teng di situ. Enggak kan udah selesai, 6 bulannya udah selesai gitu, tapi lanjut lagi PKL semester 3. Minta minum Lama ya? Please Jogja aja please, sumpah. aku juga capek banget keluar. LDR aja. Masalahnya, kamu PKL, aku habis KKN PKL juga. Aku gak mau PKL di luar ya Allah. Kamu di mana KKN? Jogja. Aku Jogja. Salah pertanyaannya kapan? Oh, ada di Tamlen. Agustus nggak salah 40 hari. Kalau nggak salah tuh Agustus sampai September deh. Seingatku tuh 2 Agustus sampai 3 September. Kalau nggak salah ya. Besok PKL-nya kapan? akhir tahun 3 sampai 4 bulan. Nah aku PKL 2 tempat, rumah sakit sama puskesmas. Ya gizi kan. Tapi nggak tahu semoga di Jogja. Pas aku dengar Miko ngomong kayak gitu, aku mikir iya juga ya, mending Jogja aja ya daripada aku harus pindah cari kos baru gitu. Ya Allah semoga Jogja aja please, aku nggak mau pergi kemana-mana. Kayak nggak apa-apa deh waktu habis buat kendaraan daripada buat kos.
Wonosobo dia. Nggak mau. Makanya. Dingin lagi. Iya, dia nggak kuat dingin kan. Ya Allah, please PKL ku di Jogja aja, please aku kayak mending Jogja aja deh, sumpah. Gak apa-apa dia. Nggak pengen Jogja sumpah. Aku ngeliat kamu kan kayak aduh ya Allah nggak mau deh, Jogja aja deh. Semuanya di Jogja aja. Keluar kota main aja deh, keluar kota. Aku nggak mau keluar kota kerja apa gimana? Maksudnya urusan kuliah gitu. Jogja aja please. Kita udah semester sini. Nah kemarin aku tidak pulang tuh gara-gara itu. Aku yakin banget bakal sini. Mas sudah selesai MC dia. Dia sehat. Soalnya aku bisa bebas mental apa? Soalnya nggak perlu rebutan waktu. Kamu tuh harus menunjukkan aku. Nggak boleh ke Hajime. Karena aku adalah orang pertama. Sengaja anjir. Aduh kaget. Ada yang jatuh? Emang ada? Aku udah pernah cerita belum sih kalau aku punya kakak yang dari kecil bareng itu, terus habis itu dia di UIN. Belum ya? Jadi gimana ceritanya ya dari awal ya? Aku dari kecil tuh punya kakak, namanya kakak. Ada aku posting di YouTube lagi. Ya pokoknya ada kakak gitu laki-laki kan. Tapi tuh dari kecil bareng gitu kan, dari SD bareng. Tapi SD beda sekolah, cuman kayak tetanggaan gitu loh. Dan aku tuh dari aku TK malah. Aku tuh sampai ngira kalau dia tuh sepupu kan. Sampai masuk SMP aku masuk ke sekolahku. Sekolahnya dia juga kan. Dia yang daftarin malah. Habis itu kalau wawancara tuh kayak tanya tahu sekolahnya dari mana gitu kan. Nah aku sampai tanya kayak oh tahu ini dari kakak ini gitu. Oh iya dia ini kelas gitu. Terus pokoknya aku udah masuk. Abis itu tuh pas kejadian itu yang wawancara SMP itu aku tuh kayak sama orang tua aku kayak bahas-bahas soal silsilah keluarga gitu kan. Ya penasaran lah ya. Dan situ ditanya baru si kakak itu keluarga dari mana gitu. Dan aku tanya kan karena aku mikir sepupu kan. Ternyata aku ketawa. Aku bilang bukan dia bukan sepupu kita, emang dari kecil aja barengan gitu kan. Terus aku pikir sepupu. Dia bilang enggak gitu. Oh gitu. Habis itu dari SMP aku masuk SMA dan ya emang interaksi kami pas sekolah tuh gak terlalu bareng, gak terlalu apa sih banyak gara-gara beda 2 tahun kan. Aku masuk kelas 7 dia masuk SMA gitu. Jadi pas aku masuk SMA dia udah lulus, dia di UIN Jogja kan. Karena kebetulan juga aku masuk di Jogja tapi di sini. Terus kan pas 2025 Lebaran kemarin aku dicomblang-comblang lagi sama 3 cowok. Tetanggaku, anaknya PRT sama si dia. Pokoknya dia comblang gitu kan. Akhirnya pas aku pulang aku chat dia, kayak ngajak ayo kita ketemu kau udah lama gitu kan. Tapi dia nggak mau, anaknya mageran gitu. Dan aku juga nggak mau. Jauh anjir. Ya udah akhirnya nggak sampai sekarang kan. Nah kemarin Lebaran kemarin pulang. Terus kebetulan juga dia pulang kan, karena selama itu udah nggak pernah pulang. Dia pulang karena dia udah kerja di sana kan. Akhirnya pas pulang kita ke rumahnya, aku tuh udah ngerti nggak sih kayak aku tuh sempat kayak wah apa jangan-jangan dia jodohku ya gitu kan, gara-gara aku cerita ke temanku bilang kayak siapa tuh dia jodohku ya dia kayak gitu kan. Aku bilang iya juga apa ya, soalnya dari kecil bareng loh, kayak bahkan ayahnya aja tuh sampai ngira aku anaknya. Pokoknya ada pas lebaran ayah tuh kayak rangkul aku kayak gini, kayak gadisku udah besar kayak gitu loh. Jadi aku kayak wah apa jangan-jangan jodohku gitu kan. Nah pas kemarin lebaran aku ke rumahnya munculkan dia. Terus itu tuh udah pernah ngomong kalau kakak Ahmad itu agak menjauhi orang gitu loh, introvert gitu loh. Dan aku bilang oh iya dia emang introvert dari dulu gitu kan. Pas aku lihat aku tuh udah berekspektasi kayak oh dia ini kakak yang aku kenal gitu kan, kayak dewasa gitu. Enggak, anak-anakan banget. Bener-bener yang dia datang tuh aku tuh kayak termenung kayak ini serius kakak gitu kan. Di situ jadi di sampingku ya kita cerita lah, ya udah kita cerita. Di situ apa ya pikiran soal yang dia jodohku gitu sih. Karena dari awal aku ngeliat dia sebagai kakak. Jadi pas temanku ngomong dia jodoh, aku tuh jadi keikut
kan, pas aku udah ngomong langsung dia bener-bener 180 derajat bukan tipeku. Aku langsung kayak nggak bisa ini, emang bukan ini, emang aku cuma bisa lihat dia tuh sebagai kakak, nggak lebih. Ya tak apa ya jadi aku tuh jadi selama ini aku tuh selalu membawa arus kata-kata orang gitu loh, kayak yang kamu bilang soal si mantan itu, aku udah berdebat sama dia, nggak tahu deh, udah pasti udah hilang respect sama dia. Dia udah bener-bener yang kayak cut off kita gitu loh, stres. Gimana ya, ujung-ujungnya kan dia nyesel kan merasa bersalah, tetap apa menjauh karena dia merasa bersalah. Nggak tahu dia kapan mau baik lagi sama kita udah kayak udah terserah mau. Dia emang nggak Dia mau balik juga nggak enak nggak sih? iya, karena ini untuk yang kedua kalinya, karena waktu SMA juga kayak gitu, karena kita kan masih ketemuan ya. Nah ini udah kuliah udah apalagi anak-anak cowok yang di Malang itu udah capek banget sama dia, nah kita jadi ikutan malas juga, karena aku juga kena gitu kan. Nang mana aku? Di nanggung Aku nggak bisa nyanyi dari berusaha. ayamnya Tenang banget. menurut kita tuh udah kayak apa ya, makanya aku pernah posting di SG kan kayak 11 gitu kan, terus cuma aku komen apa balas kan, iya ya kapan ya kita kumpul lengkap lagi kan, aku bilang, aku balas, iya kita bisa kumpul lengkap kok kalau kalian udah maaf-maafan. Aku ngomong kayak gitu ke dia bilang, dem jangan kayak gitu dong Latif. Aku bilang lah, kalian yang punya masalah, kan mereka kan satu kota, ngerti gak sih yang temen udah punya pacar habis itu ngupain temennya kayak gitu loh, kurang lebih kayak gitulah. Bahkan pas aku ke Malang kemarin aku gak ketemu dia, temanku yang ketemu dia, karena dia pengen bantu ketemu kan, aku udah kayak terus aku mau tidur ya.